Halo, kembali lagi dengan saya di sini sebagai kolektor saham. Eh, kita khusus akan membahas fokus ke CDA ya. Hari ini belum tutup market, hari Kamis. CDA ARB lagi ke angka 1.500 atau mentoknya di 1485 ya. Walaupun belum nyentuh ke 1485. Saya cukup lumayan ini ya, ngelihat stream ada yang mempermasalahkan valuasi dan merasa benar ini itu. Ya di saham ini seperti kehidupan ya, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah karena pada dasarnya semua ini tergantung bagaimana kemauan si pemilik perusahaan yang sesungguhnya ya. Kali ini Pak PP sebagai owner. Untuk saya pribadi, saya sejak awal membeli IPO memang ingin memegang CDA ini dalam jangka yang belum saya tentukan karena saya teringat ketika saya mengikuti IPO brand, saya menjual di 4.000-an atau 5.000-an gitu ya, karena saya sudah merasa cukup. Padahal saya hanya mendapat barang sedikit dan akhirnya pada harga menyentuh 8.000 dan 10.000 saya hanya menjadi penonton karena untuk masuk memerlukan keberanian yang cukup tinggi. Belajar dari itu saya akan memegang CDA dan memberi batasan AVG yang akan saya miliki, dan khusus di Stockbit saya sudah melakukan averaging up itu total 100 lot di Stockbit dengan AVG di 1175, teman-teman bisa lihat ya. Mengapa saya membatasi ini? Karena saya melihat atau saya belajar dari pola-pola saham-saham sebelumnya seperti brand yang tidak turun bahkan tidak mencapai ke 50% dari ATH-nya. Jadi kita anggaplah ATH-nya CDA ini 2.000 lah ya. Jadi untuk menyentuh ke 1.000 itu menurut saya agak tidak mungkin ya. Tapi semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Tapi menurut saya tidak akan menyentuh 1.000. Ditambah kemarin ya saya bukan kemakan berita ya. Tapi ini seperti kode-kode, ada beberapa direksi yang membeli di harga di atas 1.200 ya. Saya cukup semakin yakin dengan plan yang saya buat dengan membatasi AVG yang saya punya di bawah 1.200. Ya sejauh ini saya cukup nyaman, cukup tenang. Ya kalau naik turunnya floating itu ya namanya floating, ya biarin aja ya kan. Ada saya sempat melihat stream bahwa mereka merasa ini sudah ketinggian, bahkan ada yang bahas valuasi ya, PBV sudah 17 dan PE 300-an. Ya sekali lagi sepertinya mereka harus lebih mengenal PP Universe ya. Sejak kapan saham-saham Pak PP mengenal valuasi ya. Jadi tidak ada angka mahal, tidak ada angka murah. Jadi intinya semua tergantung keputusan owner. Lalu juga ada yang mempermasalahkan market cap. Ini market capnya sudah 200T, sudah ketinggian. Ketinggian emang yang larang kalau CDA ini bisa ke 1000T atau 800T ya gak ada ya. Jadi ini kembali ke pasal 1, tergantung keinginan owner. Terus juga ada yang bilang bahwa ini sudah mendekati induknya yaitu TPIA ya. Karena mereka berpikir bahwa tidak akan melewati market cap-nya TPIA. Jadi maksudnya mungkin kurang sopan gitu ya, di 806 gitu. Ya apa yang salah gitu kan? Apa teman-teman tersebut tidak mengikuti IPO brand, di mana brand jauh melangkahi BRPT sebagai induknya, memiliki market cap
kala itu BRPT hanya 100-an atau di bawah 200 triliun market cap-nya. Sementara Brand tembus mengalahkan BBCA, bahkan menjadi nomor 1 saat itu, 1.100 triliun market cap-nya. Jadi ya kita boleh memiliki pandangan atau planning, namun kita jangan menganggap kita itu yang benar dan planning teman-teman yang lain itu meleset gitu ya. Nggak bisa gitu ya, karena kita juga bukan adik Pak PP, bahkan Pak PP pun tidak kenal dengan kita gitu ya. Ini kita mungkin bahasnya sedikit tentang psikologi ya, bukan detail saham. Terus yang kedua, saya melihat ada kesamaan di CDA dan koin, tapi kita tidak akan bahas koin ya, karena untuk mempersingkat durasi. Jadi di CDA kali ini ada sebuah katakanlah permainan lah ya. MG yang biasanya memang itu tukang copet atau trading lah ya. Nah, jadi mungkin si pihak owner atau timnya itu merasa pergerakan MG ini mengganggu atau memang menargetkan MG. Jadi ini nggak kebuka lagi broksumnya ya, jaringan. Nah, kita lihat di tanggal 28 Juli hari Senin. 27 berarti ya. Hari Jumat itu hari 25, tanggal 25. Pokoknya intinya yang mau saya sampaikan adalah MG sewaktu di 1800, nah inilah ya, 1665 sudah ambil cukup banyak barang, sekitar 1665. Lalu di 28 MG itu ya intinya ginilah ya, saya susah ini muter-muternya. Di angka 1665 MG mulai kolek sampai ke 1830 MG ambil banyak barang. Namun di keesokan harinya ternyata mungkin MG berharap si owner menjaga harga dan MG bisa buang barang ke retail banyak. Lalu ternyata keadaan tidak seperti yang dibayangkan MG. Bandar yang besar bahkan membiarkan harga turun, tidak melakukan apapun, yang membuat MG kebingungan sendiri. Dan pada akhirnya pada hari Selasa MG melakukan cut loss sebesar 4M kalau nggak salah ya, dari 18M yang tersisa dari yang sebelumnya. Total pembelian itu sekitar 32 atau 62M gitu ya. Jadi intinya di 3 hari atau 2 hari belakangan, barang sisa yang masih dipegang MG selain yang udah di cut loss sedikit itu ya, MG itu masih minus, bahkan sangkut ya. Persis seperti yang terjadi di koin. Perhatikan aja bahwa bandar tidak melakukan apapun, tidak menjaga harga dan membiarkan semua ini natural beberapa hari ini, makanya terus ARB. Kita bisa lihat dari transaksinya di ada nih di bawah ya, transaksi value-nya ya, ketika di 28 Juli itu ya ini tepat ya, di 28 Juli ketika harga 18.30 MG itu kolek cukup banyak yang membuat AVG-nya naik, ada di sekitar 17.50-an. Lalu keesokan harinya tanggal 29 harga tidak dikerek naik dan owner pun tidak jualan ataupun membeli. Jadi MG juga kebingungan sendiri dan duit retail juga habis mungkin ya, karena di 18.30 orderan retail banyak yang match. Jadi di tanggal 29 tersebut MG jadi kebingungan sendiri dan menjual pun tidak ada yang membeli ya.
Dan puncaknya ketika tanggal 30 MG cut loss sebagian, di mana harga langsung ARB. Nah, perhatikan di sini bahwa value-nya semakin sedikit dari 630 ke 200-an M. Itu harga justru ARB karena hanya satu penyebab, yaitu tidak ada yang menjaga. Jadi berapapun yang MG jual, tidak ada yang menampung. Ya kalau retail menampung itu nggak gitu lah ngaruh ya. Nggak sebesar buangan MG, jadinya otomatis harga menjadi ARB. Dilanjutkan ke hari ini, hal yang sama terjadi. Perhatikan, value-nya bahkan lebih rendah lagi. Sampai ke sesi 2 ini udah hampir jam setengah 3 ini, value-nya hanya 100 M. Dan harga sudah ARB dari pagi. Bahkan dari pagi hanya 7 M sudah ARB. Berarti tidak ada yang nampung, itu aja permasalahannya ya. Nah, ada juga spekulasi yang beredar bahwa MG adalah jalan exit bagi underwriter untuk menyebarkan barang ke retail ya. Di beberapa kasus memang iya, tapi di kali ini saya cukup tidak setuju karena di sini sudah jelas MG susah untuk menjual barangnya. Dan logika saja itu bukanlah cara exit yang gampang, dan itu bukanlah suatu yang bisa kita baca sebagai exit liquidity dari underwriter melalui MG ya. Kalaupun memang iya, berarti exitnya gagal kali ini. Ini menurut saya intinya ini adalah pelajaran bagi MG. Jadi bagi saya masih memiliki confident dan tetap berkeyakinan untuk di planning saya dari awal memegang CDIA. Bahkan saya cukup nyaman dengan salah satu sekuritas yang saya pakai ini, Stockbit, memiliki AVG di bawah 1200. Saya masih akan keep. Untuk teman-teman yang ragu dan sudah merasa cukup, mau TP ya silakan. Dan untuk pertanyaan bahwa CDIA akan ke 2000 lagi atau tidak ya, siapa yang tahu. Kalau ada kontaknya Pak PP silakan di WA ya. Tapi kalau saya yakin bahwa CDIA ini tidak akan menyentuh angka 1000. Itu saja yang bisa saya yakini. Untuk kenaikannya ya saya membebaskan Pak PP, saya ngikut aja. Karena juga ini tidak banyak yang saya punya. Oke. Jadikan ini sebagai referensi. Tetaplah pada planning masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.